Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah dengan NIM 612012303706 dari kelas RA10 Program Studi Manajemen semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja dan manajemen modern, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Topik ini menjadi sangat relevan karena perkembangan teknologi, perubahan lingkungan kerja, serta peningkatan tuntutan kompetensi membuat organisasi harus terus memastikan tenaga kerjanya siap menghadapi tantangan yang ada. Pembahasan ini disusun berdasarkan dari 3 sumber utama, yaitu karya Suryani dan Rina Ningsih tahun 2023, Ihsan dan rekan-rekan tahun 2024, serta Gustiana dan rekan-rekan tahun 2022. Jadi, penjelasan ini tidak hanya teoritis, tapi juga didukung oleh penelitian dan literatur resmi. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita pahami dulu kenapa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu penting. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan fondasi yang penting dalam meningkatkan kualitas organisasi. Kenapa sih penting? Jadi, karena manusia adalah motor penggerak utama. Organisasi boleh punya fasilitas modern atau dana yang besar, tetapi jika SDM-nya tidak berkembang, maka kinerja juga akan stagnan. Menurut ketiga sumber yang saya sebutkan, pelatihan dan pengembangan dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kemampuan pegawai, serta menjaga agar organisasi tetap kompetitif. Mari kita masuk ke pengertian pelatihan. Menurut Suryani dan Rina Ningsih tahun 2023, pelatihan adalah proses terstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Pelatihan ini biasanya berfokus pada jangka pendek dan dirancang untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang terjadi di dunia kerja. Gustiani dan rekan-rekan tahun 2022 menambahkan bahwa pelatihan juga sangat penting untuk membantu pegawai beradaptasi dengan perubahan seperti penggunaan alat baru, prosedur terbaru, dan sistem digital yang diperbaharui. Berbeda dengan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat jangka panjang. Menurut Ihsan dan rekan-rekan tahun 2024, pengembangan sumber daya manusia mencakup berbagai usaha seperti pendidikan formal, pembinaan, pengalaman kerja, hingga kegiatan yang meningkatkan kemampuan strategis individu. Pengembangan ini tidak hanya mempersiapkan pegawai untuk bekerja di hari ini, tetapi juga menyiapkan mereka untuk posisi dan tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya, pelatihan kepemimpinan, program mentoring, atau bahkan rotasi kerja. Berikutnya, kita masuk ke tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan tentu bukan tanpa alasan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai menjadi lebih kompeten, lebih percaya diri, dan lebih efisien dalam bekerja. Yang kedua, untuk membantu pegawai beradaptasi dengan perubahan teknologi. Teknologi berubah sangat cepat dan organisasi harus memastikan pegawai tidak tertinggal. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Misalnya, dengan mengurangi tingkat kesalahan kerja, mempercepat proses, dan membuat pekerjaan lebih terstruktur. Yang keempat, pengembangan karir. Program pengembangan membantu pegawai mempersiapkan diri untuk promosi atau tanggung jawab baru. Dan tujuan yang terakhir adalah
meningkatkan motivasi dan loyalitas. Ketika organisasi memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, pegawai akan merasa dihargai dan lebih berkomitmen. Selanjutnya, kita lihat manfaatnya bagi organisasi. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat nyata bagi organisasi, antara lain menurunkan turnover atau keluar masuk karyawan. Pegawai yang merasa berkembang akan cenderung bertahan. Kemudian, pelatihan juga meningkatkan kemampuan inovatif. Pegawai menjadi lebih kreatif dan bisa memberikan ide-ide baru bagi organisasi. Selain itu, pelatihan dapat menguatkan kerjasama tim. Pelatihan kelompok atau workshop memungkinkan pegawai memahami satu sama lain dan meningkatkan komunikasi. Manfaat lainnya adalah menurunkan biaya operasional jangka panjang. Ketika pegawai terampil, kesalahan kerja berkurang dan proses menjadi lebih efektif. Dan tentu, pelatihan membangun budaya organisasi yang positif, khususnya budaya belajar dan berkembang bersama. Berikutnya, kita masuk pada proses pelatihan. Langkah pertama dalam pelatihan adalah analisis kebutuhan. Suryani dan Rina Ningsi tahun 2023 menjelaskan bahwa analisis ini dilakukan pada 3 level, yaitu level organisasi, level pekerjaan, dan level individu. Level organisasi menilai visi dan target, level pekerjaan menilai tugas dan standar kerja, sedangkan level individu melihat kemampuan pegawai yang belum optimal. Jika kebutuhan sudah diketahui, maka kita masuk pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan program, organisasi menetapkan tujuan penelitian, menyusun materi yang sesuai, memilih metode pelatihan, menentukan jadwal, serta menetapkan instruktur dan fasilitator. Perencanaan ini penting agar pelatihan berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti workshop, seminar, on-the-job training, simulasi, dan e-learning. Hal yang paling penting adalah pelatihan harus relevan, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Setelah pelaksanaan, tahap berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi pelatihan dilakukan untuk melihat apakah pelatihan efektif. Modal evaluasi umum meliputi 4 aspek. Yang pertama, reaction atau tanggapan peserta. Yang kedua, learning atau peningkatan pengetahuan. Yang ketiga, behavior, yaitu perubahan perilaku kerja. Yang keempat, yaitu result, yaitu dampak pelatihan terhadap organisasi. Berikutnya kita masuk pada metode pelatihan. Berikutnya kita masuk pada metode pelatihan. Metode pelatihan sangat beragam dan biasanya dipilih berdasarkan kebutuhan organisasi. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain yaitu yang pertama ceramah, yaitu penyampaian teori dan konsep secara langsung. Yang kedua, on-the-job training, di mana pegawai belajar langsung di tempat kerja dengan bimbingan atasan. Yang ketiga, demonstrasi, yaitu instruktur memperlihatkan cara kerja sebelum pegawai mempraktikannya. Yang keempat, simulasi, misalnya simulasi pelayanan pelanggan atau simulasi penggunaan mesin. Yang kelima, e-learning, yang saat ini semakin populer karena fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Yang keenam, pelatihan berbasis proyek untuk mengembangkan pengalaman belajar dan kerja tim. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakter peserta dan tujuan pelatihan. Kita lanjut ke metode pengembangan SDM. Selain pelatihan, ada juga metode untuk pengembangan sumber daya manusia yang
pembinaan profesional oleh atasan atau pelatih profesional. Yang kedua, mentoring, di mana pegawai junior belajar dari pegawai senior. Yang ketiga, pendidikan formal, seperti kursus, pelatihan bersertifikat, atau studi lanjut. Yang keempat, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan pegawai ke posisi berbeda untuk memperluas pengalaman. Yang kelima, pelatihan kepemimpinan yang mempersiapkan pegawai untuk posisi manajerial. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu penugasan khusus, misalnya proyek besar atau tugas baru yang menantang. Selanjutnya, kita masuk pada tantangan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun penting, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi organisasi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Pelatihan berkualitas biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Tantangan yang kedua adalah motivasi peserta yang rendah. Jika peserta tidak antusias, hasil pelatihan tidak akan maksimal. Yang ketiga, materi pelatihan tidak relevan. Ini terjadi jika analisis kebutuhan dilakukan kurang tepat. Keempat, minimnya evaluasi, sehingga organisasi tidak tahu apakah pelatihan berdampak atau tidak. Dan tantangan yang terakhir adalah perubahan teknologi yang cepat. Organisasi harus terus memperbarui materi agar tidak ketinggalan. Berikutnya, saya akan menyampaikan satu studi kasus singkat. Sebuah perusahaan retail mengalami banyak keluhan pelanggan terkait kualitas layanan. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa masalah utama adalah kurangnya keterampilan komunikasi karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menyelenggarakan pelatihan Customer Service Excellence selama 2 minggu. Hasilnya, dalam 3 bulan, jumlah keluhan turun 40% dan tingkat kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi strategi bagi organisasi. Dengan proses analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik, organisasi dapat memiliki sumber daya yang lebih kompeten, inovatif, adaptif, dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Ketiga sumber utama yaitu Suryani dan Rinda Diningsih